Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wayuni, selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami ingin mempresentasikan chapter 25, yakni kredit derivatif. Sebelum itu, akan saya perkenalkan anggota kelompok dari kami, yakni yang pertama Indah Amelia, yang kedua Sylvia Permatasari, dan yang ketiga Nadine Nabila Farhat. 25.1 Kredit Default Swap. Sebelum masuk ke materi kredit default swap, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kredit derivatif. Derivatif kredit adalah kontrak di mana imbalannya bergantung pada kelayakan kredit satu atau lebih perusahaan atau negara. Derivatif kredit memungkinkan perusahaan untuk memperdagangkan resiko kredit dengan cara yang hampir sama mereka memperdagangkan resiko pasar. Mereka dapat secara aktif mengelola portofolio mereka dari resiko kredit, menyimpannya, dan menandatangani kontrak derivatif kredit untuk melindungi diri dari orang lain. Selanjutnya, kredit default swap. Kredit default swap adalah kontrak yang menyediakan asuransi terhadap risiko wan prestasi oleh perusahaan tertentu, di mana pembeli asuransi mendapatkan hak untuk menjual obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan untuk nilai nominalnya ketika peristiwa kredit terjadi, dan penjual asuransi setuju untuk membeli obligasi tersebut dengan nilai nominalnya ketika peristiwa kredit terjadi dari obligasi yang dapat dijual dikenal sebagai pokok nosional kredit default swap. Pembeli CDS atau kredit default swap melakukan pembayaran berkala kepada penjual sampai akhir masa CDS atau sampai peristiwa kredit terjadi, di mana biasanya pembayaran ini dilakukan dengan menunggak setiap kuartal, tetapi transaksi di mana pembayaran dilakukan setiap bulan, 6 bulan, atau 12 bulan juga terjadi, dan kadang-kadang pembayaran dilakukan di muka. Penyelesaian jika terjadi wan prestasi akan melibatkan pengiriman fisik obligasi atau pembayaran tunai. Contoh dari kredit default swap, di mana dua pihak menandatangani swap default kredit 5 tahun pada 20 Maret 2015 dan prinsip nosionalnya adalah 100 juta dolar. Dan pembeli setuju untuk membayar 0,9% per tahun untuk perlindungan terhadap default oleh entitas referensi, dengan pembayaran menjadi tunggakan tiap bulan atau quarterly. Jawabannya, yang pertama, jika entitas referensi tidak default atau tidak ada peristiwa kredit, maka pembeli tidak menerima pembayaran obligasi dari penjual. Dikarenakan tidak ada peristiwa kredit, maka pembeli tidak berhak menjual obligasi kepada penjual asuransi. Oleh karena itu, pembeli tidak menerima pembayaran obligasi dari penjual, dan pembeli asuransi akan membayar 0,00225% dikali 100 juta dolar pada 20 Juni 2015. 0,00225% didapatkan dari 0,9% per tahun dibagi 4, sehingga 0,00225% dikali 100 juta dolar pada 20 Juni 2015 dan setiap kuartal sesudahnya sampai 20 Maret 2020. Sehingga jumlah yang dibayarkan setiap triwulan adalah 0,00225% dikali 100 juta dolar, sehingga menjadi 225.000 dolar. Yang kedua, jika ada peristiwa kredit, maka kemungkinan besar imbalan akan terjadi.
Misalkan jika acara kredit pada 20 Mei 2018, 2 bulan memasuki tahun ketiga, maka pembeli memiliki hak untuk menjual obligasi yang diterbitkan oleh entitas referensi dengan nilai nominal 100 juta dolar untuk jumlah 100 juta dolar. Namun, misalkan jika pelelangan menunjukkan bahwa obligasi bernilai 35 dolar per 100 dolar dari nilai nominal, maka hasil tunai akan menjadi 65 juta dolar, yakni didapat dari 100 dikurang 35. Nah, namun, karena pembayaran ini dilakukan dengan menunggak, pembeli akan diminta untuk membayar kepada penjual jumlah pembayaran tahunan yang timbul antara 20 Maret 2018 hingga 20 Mei 2018, sekitar 150.000 dolar, yang mana didapatkan dari 0,0015% dikali 100 juta dolar. 0,0015% ini didapatkan dari 0,9% per tahun dibagi 6, sehingga mendapatkan hasil 0,0015% untuk 2 bulan, yakni dari 20 Maret 2018 hingga 20 Mei 2018. Nah, setelah itu tidak ada pembayaran lebih lanjut yang akan dibutuhkan. Selanjutnya, Credit Default Swap and Bond Yield. CDS dapat digunakan untuk melakukan lindung nilai terhadap suatu posisi dalam obligasi korporasi. Nah, efek dari CDS ini adalah untuk mengubah obligasi korporasi menjadi obligasi bebas resiko. Contohnya, seorang investor membeli obligasi korporasi 5 tahun yang menghasilkan 7% per tahun untuk nilai nominalnya, dan pada saat yang sama masuk ke dalam CDS 5 tahun untuk membeli perlindungan terhadap penerbit obligasi yang gagal bayar. Nah, misalkan spread CDS adalah 2% per tahun. Maka jawabannya, yang pertama, jika penerbit obligasi tidak default, investor memperoleh 5% per tahun ketika spread CDS terjaring terhadap imbal hasil obligasi korporasi. Nah, tadi kan membeli obligasi korporasi 5 tahun investornya. Nah, kalau misalkan penerbit obligasi tidak default, maka investor tersebut memperoleh 5% per tahun dari tahun pertama, 2, 3, 4, dan 5. Nah, namun jika penerbit obligasi default, maka investor mendapatkan 5% hingga saat default. Kalau misalkan defaultnya pas tahun ketiga, maka investor akan mendapatkan 5% dari tahun pertama, kedua, dan ketiga saja, tidak sampai tahun kelima. Nah, berdasarkan ketentuan CDS ini, maka investor kemudian dapat menukar obligasi dengan nilai nominalnya, di mana nilai nominal ini dapat diinvestasikan pada tingkat bebas risiko selama 5 tahun. Nah, berdasarkan jawaban tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa spread hasil pada obligasi N tahun yang dikeluarkan oleh perusahaan di atas tingkat bebas risiko harus kira-kira sama dengan spread CDS N tahun perusahaan. Karena yang pertama, jika spread hasil pada obligasi N tahun lebih besar daripada spread CDS N tahun perusahaan, maka seorang investor dapat memperoleh lebih dari tingkat bebas risiko dengan membeli obligasi korporasi dan membeli perlindungan. Yang kedua, jika spread hasil pada obligasi N tahun kurang dari spread CDS N tahun perusahaan, maka seorang investor dapat meminjam kurang dari tingkat bebas risiko dengan menyingkat obligasi dan menjual perlindungan CDS. Nah, dari sini kita mendapatkan rumus CDS bonds basis sama dengan CDS spread dikurang bond yield spread, di mana bond yield spread ini didapat dari LIBOR dibagi tingkat swap sebagai tingkat bebas risiko, dan CDS bonds basis ini harus mendekati 0. Selanjutnya, the cheapest to deliver bond. Obligasi biasanya memiliki tingkat waktu yang sama, tetapi kemungkinan mereka
tidak menjual untuk persentase nilai nominal yang sama segera setelah default. Nah, ini memberikan pemegang CDS opsi obligasi termurah untuk dikirim. Oleh karena itu, di mana ISDA biasanya digunakan untuk menentukan nilai obligasi termurah untuk dikirim dan oleh karena itu imbalan kepada pembeli perlindungan. Tingkat pemulihan obligasi didefinisikan sebagai nilai obligasi segera setelah default sebagai persen dari nilai nominal. Nah, ini berarti bahwa imbalan dari CDS adalah L dikali dalam kurung 1 dikurang R, di mana L ini adalah prinsipal nosional dan R adalah tingkat pemulihan. Selanjutnya, 25.2 Valuation of Credit Default Swap. Contohnya adalah tingkat bahaya entitas referensi adalah 2% per tahun untuk seluruh umur 5 tahun CDS. Tingkat suku bunga bebas resiko adalah 5% per tahun, dengan tingkat continuous compounding dan tingkat pemulihannya adalah 40%. Asumsi default selalu terjadi setengah tahun dan pembayaran pada kredit default swap dilakukan setahun sekali pada setiap akhir tahun. Nah, untuk menghitung ini menggunakan perkiraan probabilitas default. Perhatikan tabel 25.1, di mana tabel 25.1 menunjukkan probabilitas kelangsungan hidup atau survival dan probabilitas default tanpa syarat. Nah, probabilitas survival ke waktu T adalah E pangkat min 0,02 T, di mana 0,02 itu adalah tingkat bahaya. Dan kenapa diminuskan? Karena akan di-present value-kan. Lalu probabilitas default tahun ke N adalah probabilitas T-1 dikurang T atau probabilitas tahun sebelumnya dikurang tahun saat ini. Nah, dari tabel tersebut maka akan kita dapatkan jawaban untuk probabilitas survival 3 tahun adalah E pangkat min 0,02 dikali 3 yakni tahunnya sama dengan 0,9418. Nah, probabilitas default selama tahun ketiga adalah 0,9608 dikurang 0,9418 sama dengan 0,0190. Di mana 0,9608 adalah probabilitas tahun kedua dikurangin 0,9418 probabilitas tahun ketiga. Selanjutnya, perhatikan tabel 25.2 di mana menunjukkan perhitungan nilai sekarang dari pembayaran yang diharapkan dilakukan pada CDS. Seperti contoh soal sebelumnya diberitahu bahwa suku bunga bebas risiko 5%. Maka jawabannya adalah pada tahun ketiga probabilitas 0,9418. Nah, 0,9418 ini adalah hasil perhitungan dari tabel 25.1 yang tadi. Nah, oleh karena itu, pembayaran yang diharapkan adalah 0,9418S, di mana jika di present value-kan akan menjadi 0,9418 SE pangkat min 0,05 kali 3. 0,05 yakni suku bunga bebas risiko. Nah, maka hasilnya sama dengan 0,8106 S. Nah, total nilai sekarang dari pembayaran yang diharapkan adalah 4,0728 S. Perhatikan tabel 25.3 yang menunjukkan perhitungan nilai sekarang dari hasil yang diharapkan dengan asumsi pokok nosional $1. Nah, seperti contoh soal sebelumnya diberitahu bahwa ada kemungkinan pembayaran dilakukan setengah tahun. Maka, ada kemungkinan 0,0190 hasil di pertengahan tahun ketiga, yakni tahun 2,5 atau 2,5. Dengan tingkat pemulihan adalah 40%. Nah, maka dari sini bisa kita dapatkan jawaban
bahwa hasil yang diharapkan adalah 0,0190 dikali 0,6 dikali 1 sama dengan 0,0114, di mana 0,6 didapatkan dari 100% dikurang 40%, dan 1 didapatkan dari pokok nosional adalah $1. Nah, nilai sekarang dari yang diharapkan adalah 0,0114 pangkat min 0,05 dikali 2,5 sama dengan 0,0101, di mana 0,05 didapatkan dari suku bunga bebas risiko dan 2,5 didapatkan dari probabilitas 0,0190 yang ada di tabel 25.3. Maka total present value dari pembayaran yang diharapkan adalah $0,0506. Selanjutnya, perhatikan tabel 25.4, yakni mempertimbangkan pembayaran akrual yang dilakukan jika terjadi default. Nah, ada kemungkinan 0,0190 bahwa akan ada pembayaran akrual akhir setengah jalan pada tahun ketiga, yakni pada tahun 2,5. Pembayaran akrual adalah 0,5S. Nah, maka jawabannya pembayaran akrual yang diharapkan saat ini adalah 0,0190 dikali 0,5S sama dengan 0,0095S. Nilai sekarang dari 0,095S adalah 0,0095SE pangkat min 0,05 dikali 2,5 sama dengan 0,0084S. Maka total nilai sekarang dari pembayaran akrual yang diharapkan adalah 0,0422S. Dari keempat tabel tersebut, maka bisa kita simpulkan. Yang pertama dari tabel 25.2 dan tabel 25.4, nilai sekarang dari pembayaran yang diharapkan adalah 4,0728S ditambah 0,0422S, sama dengan 4,1150S. Dari tabel 25.3, nilai sekarang dari hasil yang diharapkan adalah 4,1150S sama dengan 0,0506. Nah, dari sini bisa kita cari bahwa S sama dengan 0,0123. Spread CDS pasar menengah untuk kesepakatan 5 tahun yang telah kami pertimbangkan seharusnya 0,0123 kali pokok atau 1,23% per tahun. Nah, perhitungan ini mengasumsikan bahwa default hanya terjadi pada titik tengah antara tanggal pembayaran. Selanjutnya, marking to market a CDS. CDS seperti kebanyakan swap lainnya ditandai untuk dipasarkan setiap hari. Ini mungkin memiliki nilai positif atau negatif. Contohnya, swap default credit dalam contoh telah dinegosiasikan beberapa waktu lalu untuk penyebaran 1,5%. Nah, maka bisa kita jawab bahwa nilai sekarang dari pembayaran oleh pembeli adalah 4,1150 dikali 0,0150 sama dengan 0,0617, di mana 4,1150 ini didapat dari hasil penjumlahan tabel 25.2 ditambah 25.4. Untuk 0,0150 ini yakni dari tingkat penyebaran. Nah, maka nilai sekarang dari pelunasan menjadi 0,0506, yakni didapat dari 4,1150S, atau bisa kalian lihat dari tabel 25.3 di slide sebelumnya. Nah, maka nilai swap ke penjual akan menjadi 0,0617 dikurang 0,0506, yakni sama dengan 0,0111 kali pokok. Demikian pula, nilai mark to market dari swap ke pembeli perlindungan adalah 0,0111 kali dari pokok. Selanjutnya, estimating default probabilities. Probabilitas default yang digunakan untuk menilai CDS haruslah probabilitas default netral risiko, bukan probabilitas default dunia nyata. Probabilitas standar risiko netral dapat diperkirakan dari harga obligasi atau pertukaran aset. Selanjutnya, binary credit default swap.
Swap default credit biner disusun dengan cara yang sama dengan swap default credit reguler, kecuali bahwa imbalannya adalah jumlah dolar tetap. Contohnya sama seperti credit default swap, di mana tabel 25.1 hingga tabel 25.4 imbalannya adalah $1 daripada 1 dikurang R dan split swap adalah S. Nah, tabel 25.1, tabel 25.2, dan tabel 25.4 adalah sama. Tetapi, tabel 25.3 akan digantikan oleh tabel 25.5. Selanjutnya, perhatikan tabel 25.5. Di sini menunjukkan perhitungan nilai sekarang dari hasil yang diharapkan dari swap default credit biner. Di sini saya tampilkan dua tabel, yakni tabel 25.3 dan tabel 25.5. Pada tabel 25.3, totalnya ialah 0,0506. Diubah menjadi tabel 25.5 akan menjadi 0,0844 totalnya. Nah, maka jawabannya bisa kita dapat penyebaran CDS untuk CD biner baru menjadi 4,1150S sama dengan 0,0844. Maka split CDS adalah 0,0205. Nah, 4,1150S ini adalah hasil penjumlahan 25.2 dan 25.4. Selanjutnya, how important is the recovery rate? Seberapa pentingnya sih tingkat pemulihan? Nah, kita menggunakan split CDS atau harga obligasi untuk memperkirakan probabilitas default. Kita juga memerlukan estimasi tingkat pemulihan. Nah, kita menggunakan tingkat pemulihan yang sama untuk pertama, memperkirakan probabilitas default risiko netral, dan yang kedua, menilai CDS. Nilai CDS ini atau perkiraan penyebaran CDS tidak terlalu sensitif terhadap tingkat pemulihan. Nah, ini karena probabilitas tersirat dari default kira-kira sebanding dengan 1 dibagi 1 dikurang R, dan imbalan dari CDS proporsional untuk 1 dikurang R, di mana R adalah tingkat pemulihan. Maka argumen ini tidak berlaku untuk penilaian CD biner. Probabilitas default yang tersirat masih sekitar proporsional dengan 1 dibagi 1 min R. Namun untuk CD biner, imbalan dari CDS tidak bergantung pada R. Jika kita memiliki split CDS untuk CDS vanilla dan CD biner, kita dapat memperkirakan laju pemulihan dan probabilitas default. Selanjutnya masuk ke materi 25.3 Credit Indices. Credit Indices, di mana peserta di pasar kredit telah mengembangkan indeks untuk melacak split swap default credit. Pada tahun 2004, ada perjanjian antara berbagai produsen indeks yang mengarah ke beberapa konsolidasi. Dua portofolio standar penting yang digunakan oleh penyedia indeks adalah yang pertama, CDX NAIG, di mana sebuah portofolio dari 125 perusahaan kelas investasi di Amerika Utara. Dan yang kedua, eTrax Europe, di mana portofolio dari 125 nama tingkat investasi di Eropa. Contoh dari credit indices, yakni di mana seorang trader menginginkan perlindungan $800.000 untuk setiap perusahaan, di mana indeks 5 tahun CDX NAIG dikutip oleh pembuat pasar sebagai tawaran 0,65% poin, menawarkan 0,66%. Nah, jawabannya secara kasar ini berarti bahwa seorang pedagang dapat membeli perlindungan CDS pada semua 125 perusahaan dalam indeks dengan 0,66% per perusahaan. Maka total biayanya adalah 0,0066 dikali $800.000 dikali 125 perusahaan, hasilnya $660.000. Nah, trader juga dapat menjual $800.000 perlindungan pada masing-masing dari 125 perusahaan dengan total $650.000 per tahunnya.
Nah, 0,0065 ini didapat dari tawaran pasar, yakni 0,65%, dikali $800.000 dikali 125 perusahaan. Nah, ketika perusahaan default, pembeli perlindungan menerima pembayaran CDS biasa dan pembayaran tahunan dikurangi dengan $660.000 dibagi 125 perusahaan sama dengan $5.280. Sehingga indeks adalah rata-rata dari penyebaran CDS pada perusahaan-perusahaan dalam portofolio yang mendasarinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadine Nabila Farhat. Selanjutnya, saya Nadine Nabila Farhat 2017-60166. Saya akan menjelaskan tentang the use of fixed coupon, di mana ketika seorang pedagang membeli perlindungan, pedagang membayar 100p per $100. Dari total yang tersisa, nasional dan penjual perlindungan menerima jumlah ini. Atau jika 100p negatif, maka pembeli perlindungan menerima uang dan penjualan perlindungan membayar uang. Pembeli proteksi kemudian membayar kupon, dikalikan nasional yang tersisa pada setiap tanggal pembayaran. Atau di sebuah CDS, notasi yang tersisa adalah notasi asli hingga default, dan nota 0 setelahnya. Untuk indeks CDS, nasional tersisa adalah jumlah nama dalam indeks yang dimiliki sebelum default, dikalikan dengan prinsipal per nama. Hasil ketika ada default dihitung dengan cara biasa. Pengaturan ini memfasilitasi perdagangan karena perdagang instrumen seperti obligasi. Pembayaran triwulan rutin dilakukan oleh pembeli perlindungan tidak tergantung pada spread pada saat pembeli masuk ke dalam kontrak, di mana rumusnya adalah P diberikan oleh sama dengan P 100 dikurang 100 dikali durasi dikali spread dikurang kupon. Langsung masuk ke contoh soal, yaitu misalkan kutipan indeks iTraxx Eropa adalah 34 basis poin dan kuponnya adalah 40 basis poin untuk kontrak yang berlangsung tepat 5 tahun. Dengan kedua penawaran tersebut dinyatakan menggunakan hitungan per 360 hari aktual. Ini adalah konvensi hitungan hari yang biasa di pasar CDS dan indeks CDS. Harga aktual atau aktual yang setara adalah 0,345% untuk indeks dan 0,406% untuk kupon. Misalkan kurva hasil datar pada 4% per tahun atau aktual terus-menerus ditambah. Pemulihan yang ditentukan tingkat adalah 40% dengan tunggakan 4 pembayaran per tahun. Tingkat bahaya tersirat adalah 0,5717%. Durasi adalah 4,447 per tahun. Karena itu harganya adalah indeks iTraxx Eropa, diketahuinya itu kan durasinya 4,447 dan spreadnya 0,345% dan C-nya itu 0,40%. Langsung masuk ke rumus, 4 sama dengan 100 dikurang 100 dikali 4,447 dikali 0,00345 dikurang 0,00406 sama dengan 100,27. Pertimbangan kontrak di mana perlindungan adalah 1 juta per nama. Awalnya penjualan perlindungan akan membayar pembeli 1 juta sama dengan 125 dikali 0,0027. Setelah itu, pembeli perlindungan akan melakukan pembayaran triwulan di tingkat tahunan. 1 juta dolar dikali 0,00406 dikali N di mana adalah jumlah perusahaan yang belum default. Ketika perusahaan default, imbalannya dihitung dengan cara biasa dan ada pembayaran aktual dari pembelian ke penjual yang dihitung berdasarkan kurs 0,406% per tahun dengan 1 juta dolar. Yang selanjutnya ada CDS forward and option, di mana swap default credit forward adalah kewajiban untuk membeli atau menjual kredit tertentu swap default pada entitas referensi tertentu pada waktu mendatang. Jika entitas referensi default sebelum waktu T, kontrak forward tidak akan ada lagi.
tidak akan ada lagi. Demikian bank dapat mendatangani kontrak berjangka untuk menjumlah perlindungan 5 tahun pada perusahaan 280 basis poin dimulai dalam 1 tahun. Jika perusahaan gagal sebelum poin 1 tahun, maka kontrak ke depan tidak akan ada lagi. Misalnya, seorang pedagang dapat menegosiasikan hak untuk membeli perlindungan 5 tahun pada perusahaan mulai 1 tahun untuk 280 basis poin. Ini adalah opsi panggilan. Jika 5 tahun CDS menyebar untuk perusahaan di 1 tahun, ternyata lebih dari 280 basis poin, opsi akan dilaksanakan. Kalau tidak, itu tidak akan dilakukan. Biaya opsi akan dibayar di muka. Demikian pula, seorang investor dapat menegosiasikan hak untuk menjual perlindungan 5 tahun pada perusahaan untuk 280 basis poin, mulai dalam 1 tahun. Ini adalah opsi put. Jika CDS 5 tahun menyebar perusahaan dalam 1 tahun, ternyata kurang dari 280 basis poin. Pilihannya adalah dilakukan, kalau tidak, itu tidak akan dilakukan. Sekali lagi, biaya opsi akan dibayar di muka, seperti CDS ke depan. Opsi CDS biasanya berstruktur sehingga berhenti ada jika entitas referensi default sebelum jatuh tempo opsi. Yang selanjutnya ada basket credit default swap. Swap default keranjang mirip dengan swap default entitas tunggal, kecuali yang mendasarinya adalah sekeranjang entitas daripada satu entitas tunggal. Dalam apa yang disebut sebagai swap default credit keranjang, ada sejumlah referensi entitas. Keranjang tambah CD memberikan imbalan ketika salah satu entitas referensi standar, CD pertama ke default, memberikan hasil hanya ketika standar pertama terjadi sebuah CDS. CDS kedua ke default memberikan hasil hanya ketika standar kedua terjadi. Lebih umumnya, memberikan imbalan hanya ketika default terjadi. Imbalan dihitung dengan cara yang sama seperti CDS biasa. Setelah standar yang relevan telah terjadi, ada penyelesaian. Swap kemudian berakhir dan tidak ada lagi pembayaran oleh salah satu pihak. Yang selanjutnya ada total return swap, di mana total pengembalian swap adalah jenis derivatif kredit. Ini adalah perjanjian untuk bertukar total pengembalian obligasi atau portofolio aset apapun untuk LIBOR plus spread. Jumlah seluruhnya pengembalian mencakup kupon, bunga, dan keuntungan atau kerugian dari aset selama umur menukar. Spread LIBOR yang diterima oleh pembayaran adalah kompensasi karena menanggung risiko bahwa penerima akan default. Pembayaran akan kehilangan uang jika penerima default pada suatu waktu ketika harga obligasi referensi telah menurun. Penyebaran karena itu tergantung pada kualitas kredit penerima, kualitas kredit penerbit obligasi, dan korelasi antara keduanya. Selanjutnya ada kewajiban hutang yang diterbitkan, yaitu ada dua jenis. Ada Synthetix CDO, di mana ketika CDO dibuat dari portofolio obligasi, struktur yang dihasilkan dikenal sebagai CDO tunai. Dalam perkembangan pasar yang penting, diakui bahwa posisi long dalam obligasi korporasi memiliki risiko yang serupa dengan posisi sell di CDS. Ketika entitas referensi dalam CDS adalah perusahaan yang menerbitkan obligasi. Yang selanjutnya ada standar portfolio and single trans trading, di mana pemegang trans menjual perlindungan kepada pencetus CDO yang pada gilirannya menjual perlindungan pada CDS ke pasar lain. Peserta sebuah inovasi di pasar adalah perdagangan trans yang tanpa portofolio yang mendasari posisi CDS pendek sedang dibuat. Ini kadang-kadang disebut sebagai perdagangan trans tunggal. Ada dua pihak dalam perdagangan, pembelian perlindungan aktif trans dan penjual perlindungan trans. Portofolio CDS pendek posisi digunakan sebagai titik referensi untuk menentukan arus kas antara kedua belah pihak, tetapi itu tidak dibuat. Pembeli proteksi membayar trans spread ke penjual perlindungan, dan penjual perlindungan membayar jumlah kepada pembeli yang sesuai kerugian pada portofolio referensi CDS yang menjadi tanggung jawab trans. Contoh,
di mana kutipan pasar menengah dari Credit Group untuk tahap 5 tahun dari iTraxx Eropa, kutipan dalam basis poin, kecuali untuk 0 sampai 3% tranche, di mana quote sama dengan persen dari tranche principal yang harus dibayar di muka selain 500 basis poin per tahun. Dari data di bawah ini, Januari 31 2007 hingga Januari 30 2009, tranche yang diketahui yaitu 0 sampai 22%. Nah, dari poin di Januari 2007 hingga 165 basis poin di Januari 2009, tahap individu kutipan juga menunjukkan peningkatan besar. Salah satu alasan untuk perubahan adalah bahwa default probabilitas yang dinilai oleh pasar untuk perusahaan kelas investasi meningkat. Namun, ini juga merupakan kasus yang dialami oleh penjual perlindungan dalam banyak kasus masalah likuiditas. Mereka menjadi lebih menolak risiko dan meningkatkan premi risiko mereka diharuskan. Yang selanjutnya ada role of correlation in a basket CDS and CDO. Biaya perlindungan dalam CDS default ke default atau tranche CDO sangat penting tergantung pada korelasi default, di mana misalkan keranjang 100 entitas referensi digunakan untuk menentukan 5 tahun dan bahwa setiap entitas referensi memiliki risiko netral probabilitas 2% dari gagal bayar selama 5 tahun. Ketika korelasi default antara entitas referensi adalah 0, distribusi binomial menunjukkan bahwa probabilitas kemampuan satu atau lebih default selama 5 tahun adalah 86,74% dan probabilitas 10 atau lebih banyak default adalah 0,0034%. Karenanya, CDS pertama ke default cukup berharga, sedangkan CDS ke-10 ke standar hampir tidak ada nilainya. Karena korelasi default meningkat, kemungkinan satu atau lebih default menurun dan probabilitas 10 atau lebih standar meningkat. Di batas mana default korelasi antara entitas referensi sempurna dengan probabilitas 1 atau lebih default sama dengan probabilitas 10 atau lebih default dengan 2%. Ini karena dalam hal ini situasi ekstrim, entitas referensi pada dasarnya sama, entah mereka semua default atau dengan probabilitas 2% atau tidak satupun dari mereka default atau dengan probabilitas 98%. Penilaian tranche CDO sintetik sama-sama tergantung pada default korelasi. Jika korelasinya rendah, tranche ekuitas junior sangat berisiko dan tahapan senior sangat aman. Dengan meningkatnya korelasi default, tahapan junior menjadi kurang berisiko dan para senior-senior menjadi lebih berisiko dalam batas di mana korelasi default sempurna dan tingkat sempurna pemulihan 0, tahapannya sama-sama berisiko. Selanjutnya menggunakan Gaussian Copula Model of Time to Default. Nah, pada rumus 25.5, di sini P adalah korelasi Copula, diasumsikan sama untuk setiap pasangan perusahaan. Dalam perhitungan Q dalam kurung P, biasanya diasumsikan bahwa tingkat bahaya untuk perusahaan adalah konstan dan konsisten dengan penyebaran indeks. Tingkat bahaya yang diasumsikan dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan penilaian CDS di bagian 25.2 dan mencari tingkat bahaya yang memberikan penyebaran indeks. Misalkan, tingkat bahaya ini adalah lambda. Kemudian dari persamaan 24.1 terdapat rumus seperti pada rumus 25.6. Dari sifat-sifat distribusi binomial, model pasar standar memberikan probabilitas tepat default K pada waktu P, tergantung pada F, seperti rumus pada 25.7, di mana N adalah jumlah entitas referensi pada portofolio. Misalkan, tahap tersebut sedang dipertimbangkan mencakup kerugian pada portofolio antara alfa L dan alfa H. Parameter alfa L dikenal sebagai titik lampiran dan parameter alfa H dikenal sebagai titik pelepasan.
rumus pada 25.12, dengan meningkatnya M, akurasi meningkat. Nilai WK dan FK untuk nilai M yang berbeda diberikan di situs web penulis. Nilai M adalah 2 kali variabel jumlah titik integrasi di deriva game. Nah, biasanya itu dengan mengatur jumlah titik integrasi yang sama dengan 20 akan memberikan hasil yang baik. Valuation of KTH to default CDS. Probabilitas bersyarat bahwa default KTH terjadi antara waktu tau J min 1 dan tau J adalah probabilitas bersyarat bahwa ada K atau lebih banyak default berdasarkan waktu tau J minus. Probabilitas bersyarat bahwa ada K atau lebih banyak default berdasarkan waktu tau J min 1. Ini dapat dihitung dari persamaan 25.5 hingga 25.7 sebagai rumus seperti berikut. Yaitu sigma N ketika di mana Q sama dengan K, P buka kurung Q kurang tau J F tutup kurung min sigma N ketika di mana Q sama dengan K, P buka kurung Q tau J min 1 F tutup kurung. Default antara waktu tau J min 1 dan tau J dapat diasumsikan terjadi pada waktu 0,5 tau J min 1 ditambah 0,5 tau J. Ini memungkinkan nilai sekarang pembayaran dan tergantung pada F yang akan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk pembayaran CDS reguler. Nah, itu dapat dilihat pada bagian 25.2 dengan mengintegrasikan lebih dari F. Nilai sekarang pembayaran dan pembayaran tanpa syarat dapat dihitung. Following non-standard range. Nah, ini tuh kita tidak memerlukan model untuk menilai tahapan standar dari portofolio standar seperti ITREX Eropa. Karena spread untuk tahapan ini tuh dapat diamati di pasar. Terkadang tuh kutipan perlu diproduksi untuk tahapan yang tidak standar dari portofolio standar. Nah, contohnya seperti figur 25.3. Ini tuh menunjukkan variasi kerugian yang diharapkan untuk range 0 sampai X% dengan X. Nilai pada grafik ini dapat diinterpolasikan untuk memberikan kerugian yang diharapkan untuk 0 sampai 4% dan 0 sampai 8% tahapan. Perbedaan antara kerugian yang diharapkan ini adalah perkiraan yang lebih baik dari kerugian yang diharapkan pada tahap 4 sampai 8% daripada yang diperoleh dari pendekatan korelasi dasar. Nah, itu dapat ditunjukkan bahwa tanpa arbitrasi itu kerugian yang diharapkan ketika dihitung harus meningkat dengan X pada tingkat yang menurun. Jika korelasi dasar diinterpolasi dan kemudian digunakan untuk menghitung kerugian yang diharapkan, kondisi tanpa arbitrase ini sering tidak memuaskan. Nah, masalahnya itu bahwa korelasi dasar untuk range 0 sampai X% itu adalah fungsi non-linear dari kerugian yang diharapkan pada range 0 sampai X%. Nah, oleh karena itu tuh pendekatan langsung dari interpolasi kerugian diharapkan jauh lebih baik daripada pendekatan tidak langsung interpolasi. Korelasi dasar terlebih lagi tuh hal ini tuh dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi tanpa arbitrasi itu yang baru saja disebutkan terpenuhi. Pola korelasi pada tabel 25.8 ini tuh adalah tipikal yang biasanya diamati. Korelasi majemuk menunjukkan korelasi smile. Ketika tahap menjadi lebih senior, korelasi tersirat pertama menurun dan kemudian meningkat. Korelasi dasar menunjukkan kemiringan korelasi, di mana korelasi tersirat merupakan fungsi yang meningkat dari titik pelepasan tren. Nah, jika harga pasar konsisten dengan model satu faktor Gaussian copula, maka korelasi tersirat baik gabungan dan basis akan sama untuk semua tahapan. Dari smile dan kemiringan yang diucapkan, yang diamati dalam praktiknya itu, kita dapat menyimpulkan bahwa harga pasar tidak konsisten dengan model ini. Selanjutnya 25.11 Alternative to the Standard Market Model.
Heterogeneous model. Model pasar standar adalah model homogen dalam arti bahwa distribusi probabilitas time to default diasumsikan sama untuk semua perusahaan dan korelasi populasi untuk setiap pasangan perusahaan adalah sama. Asumsi homogenitas dapat dilonggarkan sehingga model yang lebih umum digunakan. Nah, namun model ini lebih rumit untuk diterapkan karena setiap perusahaan memiliki probabilitas default yang berbeda pada waktu tertentu dan P, K, T, F tidak lagi dapat dihitung menggunakan rumus binomial dalam persamaan pada 25.7. Nah, ini tuh penting untuk menggunakan prosedur numerik seperti yang dijelaskan dalam Anderson et al. 2013 dan Hull and White 2014. Order copulas. Model satu faktor Gaussian copula adalah model tertentu dari korelasi antara waktu ke default. Banyak model copula satu faktor lain telah diusulkan. Ini termasuk copula Student, copula Clayton, copula Archimedean, dan copula Marshall-Alkin. Hull and White menunjukkan bahwa pasar yang baik diperoleh ketika F dan ZI memiliki distribusi student dengan 4 derajat kebebasan. Mereka menyebutkan double T copula. Pendekat lain adalah meningkat jumlah faktor dalam model. Nah, sayangnya tuh model ini tuh jauh lebih lambat untuk dijalankan karena perlu untuk mengintegrasikan beberapa distribusi normal, bukan hanya satu. Selanjutnya, random factor loading. Anderson dan Sidenius telah menyarankan model di mana persamaan copula rho in 25.5 adalah fungsi dari F. Secara umum, rho meningkat ketika F menurun. Ini berarti bahwa di setiap negara-negara di dunia di mana tingkat standar tinggi, yaitu negara-negara di dunia di mana F rendah, korelasi default juga tinggi. Ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa ini adalah masalahnya. Anderson dan Sidenius menemukan bahwa model ini sesuai dengan harga pasar yang jauh lebih baik daripada model pasar standar. Selanjutnya di intake copula model. Hull and White menunjukkan bagaimana copula dapat tersirat dari kuotasi pasar. Nah, versi paling sederhana dari model ini mengasumsikan bahwa tingkat bahaya rata-rata tertentu berlaku untuk semua perusahaan dalam portofolio selama masa CDO. Nah, tingkat bahaya rata-rata tersebut memiliki distribusi probabilitas yang dapat diimplementasikan dari penetapan harga dari setiap tahapnya. Selanjutnya adalah dynamic model. Terdapat 3 jenis model dinamis yang berbeda. Yang pertama itu model struktural. Ini tuh mirip dengan model yang dijelaskan pada 24.6, kecuali bahwa proses stokasi untuk harga aset banyak perusahaan dimodelkan secara bersamaan. Nah, ketika harga aset untuk perusahaan mencapai penghalang, ada standarnya. Proses yang diikuti oleh aset berkorelasi. Masalah dengan jenis model ini adalah bahwa mereka harus diimplementasikan dengan simulasi dan kalibrasi Monte Carlo karena itu sulit. Nah, yang kedua itu ada model formulasi yang dikurangi. Dalam model ini, tingkat bahaya perusahaan dimodelkan untuk membangun dalam jumlah korelasi yang realistis. Perlu diasumsikan bahwa ada lompat dalam tingkat bahaya. Nah, yang ketiga itu ada model top down. Ini adalah model di mana total kerugian pada suatu portofolio dimodelkan secara langsung. Model tidak mempertimbangkan apa yang terjadi pada masing-masing perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.